Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini marilah kita selalu memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yaitu kita bisa tausiah walaupun hanya lewat studio Pondok Pesantren Al-Hidayah di Sakarang-Gedang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Karena kami tayangkan di studio ini karena situasi dan kondisi kita sebagai bangsa masih dalam darurat COVID-19 yang mudah-mudahan insya Allah dengan adanya sebentar lagi 10 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah COVID-19 atau COVID-19 mudah-mudahan cepat diambil oleh Allah, dan yang sedang sakit diberi kesehatan, yang sedang terpapar musibah dan bencana mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita seorang mukmin telah dibebani, telah diberi kewajiban sholat 5 waktu sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Tetapi pada saat Allah akan memberikan kewajiban yang berupa sholat 5 waktu, Allah tidak menitipkan perintah ini kepada malaikat Jibril, tetapi Allah langsung memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Ini berarti masalah sholat sangatlah penting. Oleh karenanya kita sebagai seorang mukmin jangan berani-berani meninggalkan sholat. Bahkan ada beberapa gambaran pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang Mi'raj, diperlihatkan di sana ada orang yang kepalanya dipukul sampai hancur berlumuran darah, kembali lagi lalu dipukul lagi oleh sendiri, sehingga Rasul saking herannya bertanya, "Ya Jibril, siapakah orang yang sering memukuli kepalanya sendiri lalu berlumuran darah kembali dipukul lagi?" Kata Jibril, "Oh, itu gambaran umat panjenengan yang pada saat di dunia suka meninggalkan sholat." Oleh karenanya itu marilah kita kerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Karena sholat merupakan barometer, sholat adalah merupakan ukuran keimanan seseorang. Maka jangan sekali-kali menunda waktu. Kalau sudah saatnya waktu sholat, marilah kita kerjakan sholat itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran, waktu sholat itu telah dibagi-bagi waktunya. Tidak ada alasan lagi kita beralasan sedang sibuk, kita sedang ketanggung dan lain sebagainya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat atas orang mukmin merupakan kewajiban yang berwaktu, artinya ditentukan waktu-waktunya. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan. Bahkan jangan sampai kita disibukkan hanya urusan dunia, sementara kita menunda perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, kita punya dunia, kita punya harta, anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat sedemikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jangan sampai ketika kita diamanati harta, ketika kita diamanati dunia, bukan hanya kita malah justru mendekat, tetapi kita malah menjauh. Ini berarti harta atau dunia tadi bukan merupakan rahmat Allah, tetapi merupakan azab. Oleh karenanya dengan cara kita mensyukuri dikaruniai harta, mensyukuri dikaruniai dunia, kita semakin dekat kepada Allah. Tunaikan zakat, tunaikan sedekah, bahkan kalau kita sudah mampu, jangan sekali-kali kita untuk menunda untuk berhaji ke Baitullah. Juga di hadis yang lain, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradallahu ala ummati shalawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna an a'malihim as-shalawatul khamsu faman kana dayya syai'an minha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi nafilatun min sholatin tutimmuna biha ma naqasa minal faridah wanzuru fi siyami 'abdi syahr ramadhana fa in kana dayya syai'an minhu fanzuru hal tajidu li 'abdi nafilatan min siyami tutimmuna biha ma naqasa minas siyam. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permulaan perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada umatku adalah sholat 5 waktu. Artinya apa? Syariat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah adalah sholat. Bahkan permulaan pahala amal perbuatan mereka yang diangkat ke langit adalah pahala sholat 5 waktu. Permulaan amal perbuatan yang mereka ditanyai pertanggungan jawabnya adalah sholat 5 waktu. Oleh karenanya sholat ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai kita meninggalkan sholat hanya karena alasan yang tidak penting. Oleh karenanya selagi kita masih hidup, marilah kita untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, barang siapa yang mengabaikan sesuatu daripada sholat 5 waktu itu, maka Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah, apakah kamu menjumpai pada hambaku sholat sunnah yang digunakan untuk menyempurnakan sholat wajib yang kekurangannya atau ditinggalkannya. Dan lihatlah puasanya hambaku pada bulan Ramadan, bila ternyata mengabaikan sesuatu daripadanya, maka lihatlah apakah menjumpai puasa sunnah yang pernah dilakukannya, sehingga kamu bisa melengkapi puasa yang diabaikan dengan puasa sunnah tersebut. Karena itu pentingnya sholat 5 waktu. Kita selalu intidorus sholat ba'da sholat. Kita menunggu sholat, kita menunggu waktu sholat sebelum adanya tiba waktu sholat itu sendiri. Karena itu kita hendaknya selalu memperhatikan, kita selalu zikir muhasabah, berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sementara pada saat kita diundang oleh Allah dengan panggilan suara adzan, kita masih mengabaikannya. Karena itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabirin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin adbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumi khamsa marratin fama yabqa dzalika minad danas.
dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 kali seperti sungai yang mengalir, airnya tawar di muka pintu rumah salah seorang di antara kamu, dia mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari. Apakah yang demikian itu masih ada kotoran yang melekat pada tubuhnya? Hadis riwayat Muslim. Karena itu kalau kita sudah menjalankan sholat 5 waktu, insya Allah banyak hikmah di antaranya. Yaitu yang pertama, sebagai seorang muslim dilatih untuk selalu berdisiplin. Karena apa? Karena kita sudah diwanti-wanti di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi waktu asar, setiap manusia sesungguhnya dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman itu tandanya pada saat kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan suara adzan, kita langsung menunaikan sholat. Karenanya apalagi di tengah-tengah yang namanya wabah virus COVID-19 atau COVID-19 ini, kita untuk selalu taqarrub ilallah, untuk selalu mengerjakan sholat yang insya Allah setelah kita benar-benar pada saat beraudensi dengan Allah, dengan adanya kita sholat, seolah-olah kita sedang menghadap kepada Allah. Jangan kita menerima kalau kita sholatnya masih belum khusyuk. Maka takbir pada saat Allahu Akbar, Allah Maha Agung, yang lain itu harus terhalang. Yang kelihatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah merasakan kekhusyukan, kehadiran Allah di hadapan kita,